Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself. You've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding, lost in the mystery of the depth of your love for me. Just knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Blessing Community. Puji Tuhan, di awal tahun 2021 ini kita bertemu kembali di dalam ibadah awal tahun baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai tahun baru ini dengan doa. Kita panjatkan doa kepada Tuhan kita untuk kita memasuki dan menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online dari gereja kami ucapkan selamat datang, enjoy the service, and this is our home. Bahwa doa kami akan mengubah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, Bapa. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup memandangmu sebab
bahwa bagi Engkau tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah di awal tahun 2021 Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Kau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus Kristus biar boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, terlebih Kau memberikan hikmat-Mu lebih lagi Bapa bagi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini boleh kami nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita menerima janji Allah pada pagi hari ini. Kita yakin, kita percaya bahwa janji-janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita di tahun 2021. Bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita. Haleluya. Mari terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.
puji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ya, musik memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami sudah siap untuk memberi yang terbaik bagimu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, biarlah Tuhan pekerjaan mereka, keluarga mereka Kau memberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus Kristus kami berdoa biarlah Tuhan Kau memberkati gerejamu di tempat ini Bapa, agar segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus terpancar dari gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi bagimu Bapa. Haleluya, amin. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi di hari pertama di tahun 2021. Sepertinya kita tanpa kita sadari 1 tahun Tuhan menyertai kita di tahun 2020. Ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya, yaitu Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Memasuki hari-hari hidup kita, seharusnya kita memiliki hati yang bijaksana. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita akan melihat bahwa kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Saya mau menyampaikan dulu bahwa tekad saya sebagai gembala sidang, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, ibadah harus tetap berlangsung. Ibadah harus tetap berjalan, ibadah harus tetap ada. Di pusat maupun di cabang-cabang, di Air Dingin, di Jaya Harapan, di Waiharu, dan juga di Talang Gereja. Harapan saya, kita semua mengadakan ibadah. Mungkin di daerah-daerah tertentu, di teman-teman atau di cabang-cabang kita yang wilayahnya sudah mulai hijau, dan mereka sudah bisa ibadah secara offline atau ibadah di gereja secara berjemaat. Tetapi di wilayah kami belum sama sekali bisa mengadakan ibadah, karena memang Kota Bekasi masih ada dalam zona merah. Oleh sebab itu saya bertekad ibadah harus tetap berjalan dengan cara
Ibadah raya dan ibadah sekolah minggu pakai YouTube. Kita menggunakan YouTube. Kemudian ibadah pria, ibadah WBI, ibadah IP, ibadah DMBI, RPBI, dan doa puasa kita menggunakan link Zoom. Kemudian saudaraku yang kekasih, seluruh komsel-komsel kita menggunakan WA. Jadi semua kegiatan ibadah itu terus berlangsung, terus berjalan, apapun yang terjadi. Yang kedua, kekuatan kita di dalam doa dan persekutuan. Persekutuan dengan sesama dan persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang ditulis oleh Alkitab di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kita lakukan. Kita tidak boleh punya alasan karena pandemi COVID-19 lalu kita tidak beribadah. Jangan. Itu salah. Salah sekali. Kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pandemi COVID-19 ini menjadikan kita jauh dari Tuhan. Justru dengan pandemi COVID-19 ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian itu kita tetap ibadah, ya, kita tetap bersekutu, ya, dalam keluarga, ya, dalam komunitas kita di keluarga, komunitas kita di komsel-komsel, komunitas kita di doa-doa dan semua ibadah-ibadah komisi. Untuk ibadah itulah saya secara pribadi sebagai gembala sidang, saya tekad. Kenapa? Karena memang untuk melaksanakan ibadah itu kita membeli alat-alat yang mahal sekali. Ya, kamera, kita membeli kamera satu set, kita membeli komputer satu set, dan itu cukup mahal. Ini hanya terjadi dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi bukan terpaksa, tetapi memang itu sudah waktunya Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, untuk itu saya sebagai gembala sidang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus gereja dan juga anggota jemaat GBI GBC yang telah mendukung di dalam doa dan dana, mengirimkan perpuluhan dan juga persembahan-persembahan khusus ke gereja. Saya untuk hal itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita belum tahu sampai kapan keadaan ini berlangsung. Tapi satu hal yang saya mau menyampaikan kepada setiap kita jemaat Tuhan, bahwa 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 itu kita harus pegang. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Jangan lepas dari jam doa. Ya, kita sudah sepakat jam doa kita setiap hari, tidak ada alasan bagi kita. Jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, tidak ada alasan bagi kita. Ya, tidak ada alasan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan. Jam 5 pagi kita bersama-sama, ya. Jam 12 siang kita bersama-sama berdoa. Jam 9 malam kita bersama-sama berdoa. Kita bertemu di udara dalam doa. Dan kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Kita menaikkan syafaat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bagaimanapun situasi hidup kita, saya mau mengajak kita semua, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan bahwa tema kita di tahun ini yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah roh kita menyala-nyala, ya. Roh kita menyala-nyala. Roh yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, roh yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, roh yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus, itu terus menyala-nyala, berkobar-kobar,
Untuk apa? Untuk kita melayani, untuk kita melakukan sesuatu, untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan hari yang pertama di tahun yang baru ini 2021, saya ingin membawa kita sekalian semua yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang, kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Sebelum mari kita satu di dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya sungguh-sungguh kita tunduk hanya kepada pimpinan Roh Kudus dan kita boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih sayang, anugerah, kemurahan-Mu. Engkau membawa kami memasuki tahun 2021. Kami sudah meninggalkan tahun 2020 dengan berbagai banyak kenangan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesenangan, banyak keindahan. Tapi itu kami sudah tinggalkan di tahun 2020. Dan sekarang kami telah memasuki tahun 2021 dengan lembaran hidup yang baru. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Roh Kudus. Biarlah roh kami menyala-nyala. Roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Melakukan sesuatu lewat hidup kami yang masih ada ini. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudaraku yang kekasih, bahwa hari-hari ini dalam situasi seperti ini kita terus bersuka cita, kita terus bergembira, kita terus bahagia. Lihat pesan firman Tuhan, dengar pesan firman Tuhan. Berikan hati dan hidupmu untuk pesan firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Pesan firman Tuhan apa untuk kita hari ini? Akhirnya hendaklah kamu, saudara dan saya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema pada hari ini saya berikan judul, yaitu andalkan Roh Kudus. Tema kita di bulan Januari yaitu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita awali dengan andalkan Tuhan. Subtema pagi ini di dalam memasuki tahun yang baru ini yaitu andalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena memang firman Tuhan mencatat itu untuk kita. Akhirnya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita telah melewati persoalan, melewati pergumulan, melewati masalah, melewati semua tantangan hidup. Ya, dengan suka duka, dengan air mata, dengan kesedihan, dengan kepedihan dan sebagainya. Akhirnya pesan firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pesan firman Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata demikian. Kamu berasal dari Allah. Haleluya. Ini luar biasa. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu berasal dari aku. Kamu berasal dari aku karena kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu kamu telah mengalahkan. Sebab apa? Kita kalahkan bukan dengan gagah dan kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tidak, bukan karena kita orang yang pintar, tidak saudara. Tapi apa? Firman Allah berkata apa? Sebab roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil contoh Kisah Rasul pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat. Jemaat yang mula-mula bagaimana kehidupan mereka. Kalau kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat, kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Pada saat mereka mulai hidup di dalam Tuhan dengan benar, pada saat mereka mulai tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, pada saat mereka mulai hidup takut akan Tuhan, pada saat mereka mulai cinta akan Tuhan, pada saat mereka mulai terus menghadapi berbagai kehidupan, dan mereka, saudara, apa yang dikatakan? Kalau kita perhatikan betul-betul, mereka diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, dengan berbagai kesulitan hidup. Tapi apakah mereka mundur? Roh yang ada di dalam mereka itu, Roh Kudus yang ada di dalam mereka itu, di dalam jemaat mula-mula itu yang membuat mereka pantang mundur. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan, situasi seperti apapun yang mereka harus hadapi, mereka tidak akan pernah mundur. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 19 berkata begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 dikatakan apa? Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah gunung yang harus didaki. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kesulitan itu, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan semakin dihambat, dia semakin merambat, dia semakin ditutup, dia semakin keras mendobrak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena Roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-19 tadi, tetapi Petrus dan Yohanes, mereka tidak takut sedikit. Mereka tidak takut apapun yang mereka harus hadapi. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam hidup ini. Karena roh yang ada dalam hidup ini jauh lebih kuat berbicara, jauh lebih kuat bekerja, jauh lebih kuat berkuasa, jauh lebih kuat beraksi daripada roh yang ada di tengah-tengah dunia. Sehingga membuat mereka tidak gentar, membuat mereka tidak takut, membuat mereka terus maju, membuat mereka terus, dan mereka berkata, terserah Bapak Ibu Saudara, terserah. Petrus dan Yohanes berkata, terserah saudara, mau yang mana? Tetapi bagi kami tidak mungkin tidak berkata tentang apa yang kami telah lihat, tentang apa yang telah kami dengar, tentang
apa yang telah kami lihat dengan mata kami. Mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan, buta melihat, orang timpang berjalan, semuanya mujizat itu. Tidak mungkin kami tidak menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mungkin kami berhenti untuk menyaksikan nama Yesus. Tidak mungkin. Pilih mana yang kamu sukai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 berkata apa? Saat itu ada orang yang sembuh. Usianya berapa? Usia yang sudah lanjut, saudaraku yang kekasih. Disebut oleh Alkitab, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun. Artinya usianya sudah senja, usianya sudah usia, sudah orang yang sudah tua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, roh yang ada di dalammu itu jauh lebih besar. Oleh sebab itu saudara jangan takut. Saudara jangan berkata, oh Tuhan, ini kenapa lama begini? Kok nggak selesai-selesai? Tuhan, penyakit saya sudah sekian lama belum sembuh-sembuh. Tuhan, usaha saya, Tuhan, pekerjaan saya, Tuh anak saya Tuhan, oh suami saya, oh istri saya, oh usaha saya, oh pekerjaan saya. Saya mau katakan untuk saudara, hari ini saudara akan masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Rohmu menyala-nyala dan terus layani Tuhan. Rohmu menyala-nyala, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan engkau lakukan apa yang engkau mau, tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Berapa tahun engkau sakit, engkau akan disembuhkan Tuhan. Berapa tahun engkau hidup sulit, Tuhan akan mengangkat engkau. Berapa tahun usahamu bangkrut, Tuhan akan memberkati engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat, sudah berapa tahun anak-anakmu sulit hidupnya, Tuhan akan mengangkat mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita hidup andalkan Roh Kudus, kalau kita hidup andalkan kuasa Tuhan, kalau kita hidup andalkan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jangan main-main. Jangan main-main, tapi kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Roh Kudus. Stefanus, walaupun dia menghadapi kenyataan hidup yang pahit, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang orang lain tidak suka, yang tidak lazim dilakukan orang. Dia harus menghadapi kematian. Dia harus menghadapi rajam batu. Dia harus mati. Saudaraku yang kekasih, saya membayangkan saudara, seandainya itu saya, tidak tahan saudara, dirajam dengan batu sampai mati. Kita lihat apa yang dikatakan saudaraku yang kekasih. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita tampil beda. Ya, tampil beda bukan karena saudara, mobil kita bagus, ya. Tampil beda bukan karena pakaian kita bermerek, sepatu bermerek, jam tangan bermerek, kacamata bermerek. Saudaraku yang kekasih, bukan itu. Ya, bukan itu. Stefanus tampil beda, saudaraku. Ya. Kisah Rasul pasal 6 dikatakan ayatnya yang ke-15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Muka seorang malaikat, saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kalau ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan tampil beda. Kita akan tampil tidak sama dengan dunia. Kita akan tampil tidak sama dengan apa yang kita lihat di depan kita. Orang akan melihat kita, orang akan heran, saudaraku yang kekasih. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 kok kita bisa surprise. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 kok kita bisa bersuka cita.
Dalam perayaan Natal yang lalu saya sudah sampaikan, Natal itu sederhana. Asal ada makan, ada pakaian, cukuplah. Karena kegembiraan itu tidak diukur oleh makanan dan merek baju, merek pakaian, merek apa saja. Tapi kebahagiaan itu diukur dari damai sejahtera yang ada di dalam setiap hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Stefanus ada di depan mahkamah agama. Seharusnya dia takut dong. Seharusnya dia takut dong. Seharusnya dia minta untuk pembelanya, kamu harus akurat ya, kamu harus siap ya, kamu harus, saudaraku yang kekasih, dia harusnya minta pertolongan saudara di depan sidang mahkamah agama. Tetapi apa yang mereka lihat? Mereka melihat wajahnya Stefanus, mereka lihat mukanya Stefanus seperti malaikat. Haleluya. Bayangkan kalau orang dunia melihat kita yang tampil di tengah-tengah kesulitan hidup ini, orang akan melihat, kok hebat banget kamu sih? Di tengah-tengah kesulitan kamu kok tetap surprise sih? Di tengah-tengah kesulitan kamu tetap bahagia sih? Di tengah-tengah kesulitan kamu tetap enak sih? Orang akan berkata, Bapak Ibu Saudara, jawaban saudara apa? Jawaban saudara bukan karena kuat dan gagahku, tetapi hanya oleh karena kemurahan kasih karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jika kita memiliki kuasa Tuhan, orang lain melihat kita beda. Kalau kita memiliki kuasa Tuhan, orang akan melihat kita beda. Bedanya di mana? Muka kita seperti malaikat, muka kita seperti Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah tantangan mujizat itu tetap nyata. Di tengah-tengah persoalan mujizat itu tetap nyata. Saya mau sampaikan dulu. Tadi saya sudah sampaikan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudaraku yang kekasih, kita bisa oleh kemurahan Tuhan, oke? Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa membangun tembok, menutup tembok dari kontrakan ke gereja. Jadi saudara kalau datang ke gereja, lihat lagi ke gereja kita sudah keren. Yang kedua, pintu-pintu kayu kita sudah ganti semua menjadi pintu, ada jemaat dan datang, mereka katakan gereja kita kayak hotel ya. Gereja kita kayak hotel, begitu kita masuk semua sudah keren. Itu kita lakukan pada saat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita bisa membeli sebuah kamera dengan harga yang cukup mahal. Kita bisa membeli komputer yang juga cukup mahal. Dua alat ini saja menyedot biaya luar biasa. Bangun tembok, renovasi depan gereja, dan membeli peralatan untuk kita live streaming. Itu tidak murah. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, saudaraku yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh kuat, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup andalkan Roh Kudus, kalau kita sungguh-sungguh hidup andalkan Tuhan, saya percaya mujizat itu pasti nyata. Haleluya. Mujizat itu pasti nyata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu waktu saya panggil anak saya Yosua, Nyong ini untuk anak laki-laki orang Ambon, mari bayar listrik gereja dulu. Kita lihat ternyata listrik gereja nggak cukup dananya. Saya pikir ini mau bayar pakai apa kan begitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kira-kira beberapa jam kemudian saya cek di transferan bank saya yang Tuhan percayakan. Ternyata ada seorang hamba Tuhan, lama nggak ketemu. Saya ketemu dia itu tahun 2019 waktu perayaan Natal. Dia telepon saya, Pak Yu, bisa tolong ke saya? Apaan tuh? Bisa tolong kah? Tolong kirimkan Bapak punya nomor rekening ke saya. Waduh, saya kaget, saya bilang, aduh saya nggak minta Pak. Oh enggak, memang Bapak nggak minta, tetapi saya kan mau kasih, Bapak kan nggak bisa larang saya untuk memberkati Bapak. Oh iya,
Saya berikan saudara. Apa yang dia lakukan? Dia transfer sejumlah dana. Bisa menyelesaikan semua. Bisa bayar listrik gereja. Bisa kasih THR karyawan. Ya, kita bisa. Kenapa saudaraku yang kekasih? Di tengah tantangan dan pergumulan, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sungguh-sungguh, kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, ayat 49 dan ayat yang ke-60. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Mereka melemparinya dia dengan batu. Stefanus tetap berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, orang yang hidup berserah kepada Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang hidup mengandalkan kuasa Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, sudah tiba ajalnya pun, saudaraku yang kekasih, yang diingat itu bukan hartanya. Yang diingat itu bukan hartanya, bukan uangnya, bukan depositonya, saudara. Yang diingat itu, saudaraku yang kekasih, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Artinya dia berserah. Aku berserah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, kalau kita serahkan hidup kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kalau kita serahkan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Sambil berlutut, ayat 60, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Saya nggak bayangkan nyaringnya seperti apa itu. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ia dengan perkataannya, dengan perkataan itu meninggallah ia. Aduh, sedih saudara. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sudah mau tiba ajalnya, sudah mau meninggal. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu masih berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini. Jangan tanggungkan dosa yang mereka lakukan terhadap aku itu kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa apa yang mereka berbuat terhadap aku itu kepada mereka. Jangan Tuhan. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah tantangan terlihat kepada siapa kita berharap. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di sana nyata kepada siapa kita bergantung. Di tengah-tengah pergumulan hidup, akan nyata terlihat kepada siapa kita andalkan, kita berharap, kita bergantung. Kepada dunia atau kepada manusia. Kita bergantung kepada dunia atau kepada manusia. Saya mau ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah, hanya Yesus sajalah yang mampu memberikan kepada kita. Stefanus katakan, Tuhan jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Biarlah aku tanggung. Setelah itu meninggal dia. Sebelum dia meninggal dia katakan, Tuhan ambillah, aku menyerahkan rohku kepadamu. Aduh, enak sekali saudara. Meninggal kayak begini nih enak sekali. Dirajam dengan batu, dilempar dengan batu, tapi masih bisa. Dia tidak berkata kepada yang melempari batu, jangan dong, oh ya, jangan dong, tidak. Tapi dia berkata,
Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di tengah pergumulan kita masih bisa di tengah pergumulan kita masih bisa berbuat baik. Saya mau ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah pergumulan hidup yang kita alami, ya, 10 bulan sama sekali kita tidak beribadah di gereja, kita nggak jumpa ibadah, tidak beribadah di gereja, walaupun kita sudah siapkan seluruhnya. Tapi selama 10 bulan itu ada banyak hal yang kita sudah lakukan. Kita bantu orang-orang miskin, ya, kita bantu orang-orang miskin, kita membantu orang-orang yang kekurangan. Tapi yang terutama adalah anak-anak Tuhan, jemaat kita. Ya, 15 kakak kita bantu tiap bulan. 1 bulan 2 kali. Bulan pertama, bulan kedua kita bantu 1 bulan 3 kali. Dan memasuki bulan-bulan selanjutnya kita bantu mereka 1 bulan 2 kali. Lalu kita berakhir pada bulan Desember yang lalu. Dan sekarang kita caranya kita sekarang akan melakukan sesuatu lagi yang luar biasa. Jemaat kita di cabang sedang memelihara ikan. Dan mereka membutuhkan bibit ikan. Supaya mereka bisa hidup. Dan kita sokong itu. Kita bantu mereka. Dengan apa? Dengan bibit ikan. Sebab kalau kita kasih uang, nanti uangnya nggak tahu jadi apa. Tapi kalau kita kasih dengan lewat barang, kita kasih bibit ikan, itu akan menjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka membutuhkan bibit ikan itu kurang lebih 6.000 ekor. Yaitu dananya kurang lebih 1-2 juta. Kita bantu cabang-cabang kita. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kita masih bisa berbuat baik. Ya, kita masih bisa berbuat baik untuk masyarakat di sekitar kita. Kita masih bisa berbuat baik. Kita mengasihi mereka. Saya mau ingin katakan, bagi saya tidak ada lagi keinginan sesuatu yang lebih indah kecuali satu, bagaimana saya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Itu saja. Saya rindu sekali kalau Tuhan panggil saya selesai khotbah. Selesai saya khotbah, Tuhan panggil saya pulang. Rindu sekali, saudara. Rindu sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kehidupan jemaat yang luar biasa. Ya, kehidupan jemaat seperti inilah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayat 12 dan ayat sampai ke ayat 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya lalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Semakin dianiaya, semakin mereka persekutuan dengan erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Beda, saudara. Saya ingin katakan, orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan itu beda. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara sudah ada di dalam Tuhan, jangan dimulai di dalam roh, diakhiri dengan daging. Mari dimulai di dalam roh, akhiri juga di dalam roh. Saya mau ingin katakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Semakin hari diberkati dengan jiwa-jiwa. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesempatan, ya. Kesempatan. Kita membantu, kesempatan kita mulai menginjili banyak orang. Ada beberapa jemaat kita yang terpapar COVID-19. Tapi kemudian saya terus doakan, terus kirim firman, terus doakan mereka, terus kasih ayat firman Tuhan, terus beri semangat. Puji Tuhan, saudara. Satu demi satu menyampaikan kepada saya, Pak Gembala, puji Tuhan, saya baru saja di swab dan ternyata saya negatif. Puji Tuhan, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya sekarang sudah pulang, saya sudah ada di rumah. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah mujizat, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih,
Bahkan mereka bawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kehidupannya sampai seperti itu, Bapak Ibu. Percaya, yakin percaya kepada Tuhan seperti itu. Hanya bayangannya Petrus saja bisa disembuhkan. Hanya bayangannya Petrus saja. Petrus yang hidup di dalam Tuhan, jemaat yang hidup percaya kepada Tuhan. Bukan main, Bapak Ibu Saudara. Ini persekutuan yang sangat luar biasa. Ayat 16 berkata apa, Bapak Ibu? Kita lihat ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua, perhatikan, semua clear, semua apa? Disembuhkan. Semua disembuhkan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang-orang percaya, terus kita ada di dalam komunitas persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang persekutuan yang indah dengan sesama, kita akan semakin hari semakin kokoh, semakin kuat. Sekalipun ada banyak ketakutan, sekalipun ada banyak pergumulan, tetapi hidup iman kita harus tetap solid. Persekutuan kita tetap solid. Fellowship kita tetap solid. Firman Tuhan berkata, jumlah orang yang bersekutu semakin hari semakin bertambah. Orang-orang sakit disembuhkan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kesembuhan itu terjadi bukan karena KKR besar. Bukan hamba Tuhan yang datang dari luar negeri, luar angkasa, dari mana lagi saya nggak tahu. Tetapi mujizat itu bisa terjadi di manakala kita sepakat dalam rumah tangga, di manakala kita sepakat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bisa terjadi di dalam mesbah keluarga, bisa juga terjadi dalam persekutuan jemaat. Mujizat terus terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang lemah dikuatkan, orang-orang yang menderita mereka mendapatkan solusi yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, andalkan Roh Kudus, andalkan kuasa Roh Kudus, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Memasuki tahun 2021 ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi. Mungkin engkau belum lihat di tahun 2020 yang telah engkau lalui, tetapi di tahun 2021 firman Tuhan berkata dalam Yosua 21 ayat 45, semua janji-janji Tuhan yang indah-indah, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan ragu, percaya saja. Jangan ragu, yakini saja, engkau akan melihat mujizat. Biarlah rohmu menyala-nyala, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. 2021 baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Katakan kepada Tuhan Yesus, hari pertama saya melangkah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saya yakin Tuhan pasti sampai akhir 2021 saya tetap diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, kehidupan saya diberkati, usaha saya diberkati. Semua apa yang saya lakukan diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang istimewa, di hari pertama di tahun 2021 ini. Tuhan, hari ini kami mau berkata bahwa biarlah roh kami menyala-nyala. Kami andalkan Tuhan,
Kami andalkan Roh Kudus. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Yang belum terjadi di tahun 2020 akan terjadi, kami akan alami. Yang belum pernah terlintas di hati, yang belum pernah timbul di pikiran, yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, di tahun 2021 Tuhan akan nyatakan kepada kami dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang buka usaha, Tuhan berkati usaha mereka, anak-anak mereka diberkati, anak-anak kami diberkati dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin tahun 2021 adalah tahun berkat di mana Allah mau menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Angkat tangan saudara. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati suami, istri, anak-anakmu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, diberkati, diberkati, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah membawa kami memasuki tahun 2021. Kami sudah meninggalkan tahun 2020 dengan berbagai kenangan, dengan berbagai masalah dan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang membawa kami masuk di tahun 2021. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? Dengan menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah Tuhan dikala kami mau menyenangkan hatimu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami melihat campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, di tengah-tengah kehidupan negeri yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Alangkah bijaksananya kami di manakala kami berdoa untuk bangsa kami, untuk Presiden Republik Indonesia. Oh, kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Presiden kami. Engkau juga memberkati Tuhan wakil presiden, menteri-menteri yang ada, DPR, MPR, TNI dan Polri, semua aparatur pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah mereka, diberilah kekuatan kepada mereka untuk terus berjaga-jaga, untuk terus mengelola bangsa ini, untuk terus mengerjakan sesuatu bagi keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada, dari semua denominasi gereja yang ada, Tuhan berkati mereka. Dari semua sinode yang ada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang berdiri di belakang mimbar, yang menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, kabar pertobatan bagi dunia. Kami berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala sidang bersama dengan keluarga rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan kekuatan mereka yang ada di desa-desa, mereka yang ada di pedalaman-pedalaman, mereka yang ada di kota-kota, mereka yang ada di kota besar. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan tolong mereka. Jikalau mereka ada, keluarga ada yang sudah dipanggil pulang, Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Yesus Kristus, penghiburan dari Tuhan turun dan menaungi ke setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, khususnya jemaat GBI GBC yang ada di kota Bekasi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Apa saja yang kau kerjakan berhasil, beruntung adanya. Jikalau engkau sedang sakit, dengar firman Allah berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya mujizat tersedia bagi orang yang membutuhkan mujizat. Bagi orang yang percaya. Percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk kota kami, Jati Sampurna, Bekasi dan Jawa Barat. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota kami. Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan mereka berjaga-jaga atas kota kami, mereka berjaga-jaga atas bangsa kami, mereka berjaga-jaga atas masyarakat yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin kota ini, untuk memimpin masyarakat di kota kami. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, Rahmat Effendi dan Pak Tri. Tuhan kami serahkan, pasangan yang Tuhan sudah ikat dalam kehidupan mereka untuk memimpin kota Bekasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Haleluya. Tuhan berkati wali kota kami. Tuhan berkati aparatur pemerintahan yang ada. Tuhan berkati semua camat-camat di 12 kecamatan. Tuhan berkati semua 5 kelurahan yang ada di wilayah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat GBC, Tuhan berkati mereka. Pengurus-pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan berkati. Biarlah kami dengan semangat api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kami. Kami andalkan Tuhan, kami andalkan Roh Kudus. Kami masuki tahun 2021. Dengan pasti kami percaya, di tengah-tengah pergumulan seperti apapun, ada mujizat yang tersedia. Di tengah-tengah tantangan hidup seperti apapun, ada mujizat yang akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami semua Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah sumber segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu terus ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami akan akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan, mintalah pimpinan dalam setiap langkah hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, kehidupan rumah tanggamu, suami istri anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan dan usahakan memasuki tahun 2021 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melihat kemurahan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.